Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kansa di MAN22 TV Jakarta. Hai viewers, MAN22 terpilih sebagai perwakilan untuk melaksanakan kegiatan AKMI atau Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia tingkat MA di DKI Jakarta. Kegiatan AKMI ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 4 sampai 5 Oktober 2023. Penyelenggaraannya dilakukan secara online oleh seluruh siswa kelas 11 yang terbagi menjadi 2 sesi. Pada hari ini, Bapak Cecep Khairul Anwar selaku Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta melakukan kunjungan monitoring ke MAN22 Jakarta. Untuk informasi lebih jelasnya, rekan saya Salsa akan mewawancari Bapak Cecep serta jajarannya. Baik, terima kasih Kansa. Nah viewers, seperti yang dapat kalian lihat, saat ini saya sudah bersama Bapak Dr. Haji Cecep Khairul Anwar MAG beserta jajarannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Baik, sehat, segar. Ya mudah-mudahan kita semua sehat dan segar. Amin. Bapak-bapak gimana nih yang lain? Amin ya robbal alamin. Amin. Nah Pak, sekarang kan sedang berlangsung kegiatan AKMI tahun 2023-2024. Dan sekarang itu jenjangnya itu SMA, MAN, Madrasah Aliyah. Dan MAN22 terpilih sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan AKMI tahun ini. Nah, ada alasan khusus nggak sih Pak, kenapa MAN22 menjadi perwakilan DKI untuk asesmen tahun ini? Pertama, MAN22 harus bersyukur. Iya Pak. Ini merupakan sebuah anugerah ya. Artinya kenapa sih MAN22 dipilih untuk membantu pelaksanaan AKMI? Kami dengan Penma, dengan Pak Kasih, rombongan, ya tidak ujug-ujugan untuk menempatkan sebuah program yang baik di suatu lokasi, tentu ada berbagai alasan. Kalau kami lihat di barat MAN22 ini prestasi juga ya bagus, dan potensi-potensi itu ada. Nah, kami kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, justru ingin mengangkat madrasah-madrasah yang potensi itu punya, tetapi nggak ngeh kalau itu banyak potensinya. Oke. Nah, memang kita paham bahwa di DKI Jakarta kan ada beberapa madrasah yang secara akademik dan lain sebagainya memang punya potensi secara nasional ya. Nah, kami berkeinginan madrasah-madrasah yang punya potensi akademik, potensi non-akademik kayak MAN22 ini menjadi trigger Mbak. Trigger, mudah-mudahan setelah AKMI ini akan mendongkrak. Amin. Kenapa? Karena yang namanya asesmen kompetensi itu sejatinya kan bukan evaluasi ya. Dia bukan ujian, bukan apa-apa. Tetapi AKMI ini kan untuk mempetakan sejauh mana potensi siswa-siswi yang ada di DKI, khususnya di MAN22. Dan tidak hanya itu, paling tidak siswa-siswinya setelah mengikuti AKMI, dia akan memahami, oh aku nih di sini kekurangannya. Sehingga saya harus memicu kekurangan tersebut, kan ini akan menjadi sebuah trigger. Nah, sehingga harapannya setelah AKMI selesai dari sini, maka MAN22 ini akan berkembang. Tetapi tidak mungkin oleh siswanya doang kan. Nah, itu Kamadnya, KTU, wakil dan dewan guru itu pun harus terlibat karena satu kesatuan. Nah, makanya AKMI ini kepentingan bagi lembaga, bagi akademik ini nanti hasilnya akan terlihat. Sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan dan keterterapan siswa itu sejauh apa. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya apa? Jadi lebih pada introspeksi ya. Introspeksi, dan terlebih sekarang kita kan kurikulum merdeka ya. Kita memang harus membuat mapping. Nah, kalau kita paham selaku pendidik, guru, akademisi paham, oh ternyata potensi siswa-siswi A, B, C, D, kekurangan siswa kita ini di ini. Nah, itu akan nanti didiskusikan, akan dicari sebuah solusi sehingga siswa-siswa ini akan potensinya keluar berdasarkan kepada fitrahnya. Yang saya maksud fitrah begini, setiap manusia diciptakan Tuhan kan nggak pernah gagal ya. Tetapi sebuah keniscayaan Tuhan itu menciptakan manusia akan berbeda. Tidak akan semua jago di matematika, tidak akan semua jago di IPA, di biologi, pasti ada yang jago di A, jago di B, jago di C. Nah, ini kita butuh mapping. Salah satunya melalui AKMI.
Itu. Nah, kalau ini kelihatan, maka kurikulum Merdeka pun akan mudah untuk implementasi. Oke. Oke, baik Pak. Berarti nggak asal pilih juga nih ya. Enggak Jadi, dong. wah iya. Enggak dong. Nah. Istihoroh nggak ya? Nah, tadi juga kan Bapak ada bahas soal keterkaitan antara AKMI dengan kurikulum Merdeka. Ya. Nah, kaitan AKMI dengan implementasi kurikulum Merdeka itu apa? Iya, artinya kan kurikulum Merdeka itu bisa berjalan kalau seandainya lembaga atau madrasah ini memahami peta siswa-siswinya, mapping. Nah, ini AKMI ini salah satu pijakan untuk ke sana. Tapi kadang-kadang siswa itu takut ya kalau disuruh ikut AKMI atau gimana. Iya kan? Takut. Seolah-olah ini ujian yang menentukan itu, padahal enggak. Itu hanya untuk justru terima kasih saya kekurangannya ini di IPS gitu loh. Nanti guru yang akan memperkuat. Jadi membantu gitu ya Pak? Jadi general check up lah. Sakitnya apa sih? Sakitnya apa sih? Nah, itu penting. Kadang-kadang kita sehat nih. Dohirnya. Tapi belum tentu kan dohir yang ada di dalam, dohirnya bukan batinnya. Dohir yang ada di dalam belum tentu sehat. Contoh, seolah-olah kan saya nggak ada masalah ya. Tetapi di gigi saya sekarang ada masalah gitu. Karena di dalam gitu. Nah, maksudnya kita butuh diagnosis itu. Butuh diagnosis karena ketika diagnosis selesai diobatin kan. Nah, kalau diobatin kan sehat paripurna. Fungsi AKMI di sana. Dan ini akan selaras nantinya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Karena ini merupakan tahapan juga. Kalau nggak percaya tanya Kamad. Iya nih Pak, apa nih Pak? Mungkin Bapak ada mau nambahin nih Pak? Baik, bukan menambahkan. Artinya untuk kurikulum Merdeka itu kan adalah mengembangkan KPA, kognitif, motorik, dan afektif. Kemudian di AKMI ini pemetaan dari literasi. Literasi apakah numerasi, literasi membaca, sains dan budaya, dan segala macam. Sekali lagi sesuai dengan pesan Pak Kanwil, AKMI ini hanyalah pemetaan, bukan justifikasi. Sebuah proses untuk kita bisa mengembangkan karena sudah ada data dan fakta dipetakan. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak dengan adanya AKMI khusus untuk DKI dan secara umum untuk Indonesia nasional gitu Pak? Jadi saya harapannya banyak. Iya. Tetapi saya ini kan kepala kantor Kanwil ya. Jadi untuk harapannya saya pertama disposisikan dulu. Ya, boleh Pak. Pak Supadi, silakan Pak Supadi jawab. Harapan dari AKMI yang pertama bahwa tujuan AKMI adalah mendiagnosa, seperti Bapak Kanwil tadi tepat sekali, mendiagnosa kelebihan dan kelemahan kompetensi, apakah itu membaca, numerasi, sains dan sosial budaya, tetapi yang terpenting itu adalah tindak lanjutnya. Lah harapan kami seluruh madrasah yang jadi peserta AKMI itu harapannya adalah menindaklanjuti hasil dari AKMI yang sudah terpetakan sehingga nanti insya Allah kedepannya akan proses pembelajaran akan meningkat yang dilakukan oleh guru-guru dengan hasil tersebut dan insya Allah nanti lulusannya kan akan berdampak yang luar biasa. Jadi lebih efisien ya Pak? Iya. Dan saya Mungkin juga Ibu mohon mau Ibu menambahkan? Arus yang punya barat ini. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan banyak oleh Bapak Kanwil dan yang lainnya juga. Sukses terus untuk AKMI MAN 22 Jakarta, terutama untuk literasi numerasi yang memang harus terus banyak melatih soal-soal dan anak-anak potensinya harus tetap ditingkatkan. Mungkin tambahannya itu saja. Nah, yang terpenting kan gini, selesai AKMI nih, nanti akan muncul kan hasil AKMI. Nah, ketika hasil AKMI sudah muncul, maka itu mau tidak mau lembaga ini harus FGD, harus tindak lanjut. Nanti itu akan dicari sebuah formulasi, ya kan? Karena kan diagnosis nih, yang namanya setelah diagnosis pasti dia butuh resep. Resepnya. Nah, resepnya apa sih? Kan harus dikasih obat kan? Dosisnya juga harus clear. Jangan pilek dikasih obat mencret kan kacau. Iya kan? Nah, dibutuhkan diskusi begitu Mbak di kalangan lembaga ketika diagnosis muncul, ini kan kita bikin resep nih. Kita kasih obat kan agar sembuh. Artinya AKMI kita melihat proses belajar mengajar. Dimensinya baik literasi ataupun numerasi.
dan kognitif masuk di sana. Kalau di kita ada 4 ya, ditambah dengan sains dan sosial budaya. Walaupun sains dan sosial budaya sebetulnya masuk di situ, sebetulnya cuma 2 dimensi. Nah, saya berharap ke lembaganya bukan ke siswa-siswi, walaupun AKMI sejatinya untuk siswi. Tetapi dari hasil ini saya berharap lembaga ini mengambil nilai manfaat untuk bagaimana hasil asesmen ini menjadi sebuah formulasi untuk meningkatkan prestasi mutu di MAN 22. Itu harapan dari kami ya. Thank you ya. Makasih ya. Makasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah viewers, sekian wawancara singkat saya bersama Bapak Dr. Haji Cecep Khairul Anwar MAG dan jajarannya. Saya kembalikan kepada Kansa. Baik, terima kasih Salsa. Viewers, itulah liputan kami tentang kunjungan Kepala Kanwil Kemenak DKI Jakarta ke MAN 22 Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda, aktif, kreatif.